Penjualan agama di Indonesia sudah tidak laku. Apa itu? Label-label agama yang ditawarkan ke masyarakat atas nama agama. Kita sudah melihat beberapa peristiwa-peristiwa yang lalu bahwa ternyata ormas-ormas yang berjualan dengan nama agama ini justru tidak membela agama. Yang dibela agama itu apa? Siap sekali mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Polri. Maju terus Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikat habis. Front pembela, front persatuan Islam, front perempuan Islam, front apa boleh saja, kenapa tidak? Itu hak asasi, silahkan aja dibentuk. Tetapi jangan yang ini, jangan dikaitkan dengan simbol-simbol dasar ideologi perjuangan yang ini, ya, yang sudah dibubarkan ini, PI dan sebagainya. Membakar warung tuh, karena katanya menjual barang-barang haram dibakar. Kemudian nantang-nantang perang, kami juga punya amunisi, kami gorok lehernya dan sebagainya, itu tidak boleh dilakukan begitu kan. Bukan hanya FPI yang melakukan kebaikan kemanusiaan seperti itu, wah pramuka juga, semua juga. Bukan berarti kalau melakukan kebaikan lalu boleh melakukan kejahatan dalam kegiatan yang lain, itu tidak boleh gitu. Ini soal hukum. Ya kita lakukan seperti ini, bahwa ada yang mengkritik ya kita tahu, kita sudah diskusi juga, paling itu nanti yang mengkritik si A, si B, si C gitu. Dan betul yang sekarang muncul itu. FPI dibubarkan dengan SKB 3 menteri. Simpulannya bahwa FPI teroris ya sudah selesai ya. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab jadi saudara Jokowi ya, bahkan gaspol silahkan terus ya. Tapi urusan Anda, Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud ya, hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Terkait keluarnya SKB Menteri untuk pembubaran FPI, tentu sedih ya. Negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Kasus FPI ini menunjukkan pola pembinaan ada yang harus kita perbaiki. Pelarangan terhadap FPI kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi ini. FPI tidak bisa dibubarkan. Front Pembela Islam. Kalau ada yang bubarin, bikin lagi Front Penyelamat Islam. FPI juga. Dibubarin lagi, bikin lagi Front Pembela Islam, Front Penyelamat Islam, Front Perjuangan Islam. FPI lagi. Dibubarin lagi, bikin lagi Front Penyokong Islam. FPI lagi. Ada video yang juga beredar di Saudara Haikal mengatakan ada yang mau bubarkan FPI, gitu-gitu dah. Kita bikin lagi front pemersatu Islam, front apa Islam. Ini harus diantisipasi. Ya, ucapan-ucapannya akan menimbulkan keresahan, tangkap aja si Haikal itu. Udah dia mimpi ketemu Nabi dan sebagainya itu, tangkap aja itu. Ya. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat saja gak mampu gitu loh. Jangan kapok. Dan sekretaris terpilih bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Kau di akhirat dipites kayak kucu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi. Mentang peteng-teng ambil marisnya doang. Ditangkap. Diborgo. Di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang.
Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari 7 malam pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'ala shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani. Tegak. Dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak
statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara. Tidak menyesal. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengambil sikap tegas untuk membubarkan siapapun ormas-ormas yang membuat kerusakan, kerusuhan, ketidaknyamanan di negara kita. Kita sudah melihat beberapa peristiwa-peristiwa yang lalu bahwa ternyata ormas-ormas yang berjualan dengan nama agama ini justru tidak membela agama. Yang dibela agama itu apa? Ini merusak toleransi yang sudah terjalin sejak zaman Wali Sanga dulu. Ini tiba-tiba ada ormas yang baru lahir, berani-beraninya mengotak-atik, membuat suasana satu dan yang lain menjadi bermusuhan. Ini yang berlabel Islam, Islam yang kayak apa ini? Jelas kalau Islam mempunyai ajaran yang sangat mulia sekali ajaran Islam. Sudah dicontohkan oleh beliau. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah dicontohkan sama beliau bahwa dengan agama lain beliau juga bisa hidup berdampingan, tidak saling mengecam, tidak saling mengejek. Bangsa Indonesia bangsa yang terkenal dengan ramah tamah, etika yang tinggi, bersopan santun, bisa menjabat, bisa hidup berdampingan dengan keyakinan yang lain tanpa ada satupun yang dirugikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Polri, TNI Polri untuk mengamankan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan ketegasan yang didasari atas undang-undang, ini sudah bagus dan rakyat ada di belakang Anda semua. Rakyat tidak akan meninggalkan pemerintahan yang sah dan TNI Polri, karena TNI Polri itu lahir dari rakyat dan akan kembali ke rakyat dan untuk rakyat. Kita semua harus tahu itu, bahwa TNI Polri itu lahir dari rakyat dan melindungi rakyat. Tidak akan menyakiti rakyat. TNI dan Polri jelas akan menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu wajib kita bantu, wajib kita dukung. TNI Polri adalah alat negara yang didukung oleh rakyat. TNI Polri adalah rakyat yang diseleksi untuk menjaga keamanan teritorial dari Sabang sampai Merauke. Penjualan agama di Indonesia sudah tidak laku. Apa itu? Label-label agama yang ditawarkan ke masyarakat atas nama agama tapi memukul orang agama. Tidak ada satu ayat pun, yang memerintahkan mencaci maki orang lain. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan mencaci maki orang lain, menjelekkan orang lain, menghina orang lain. Tidak ada satu pun
apalagi hadis. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan untuk menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya, menyakiti agama lain. Tidak ada. Islam itu damai, rahmatan lil alamin, mengayomi seluruhnya. Siap sekali mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Polri. Maju terus Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikat habis. Kalau dibubarkan, kita secara hukum mungkin bisa digugat ke pengadilan, membubarkan sesuatu organisasi. Meskipun di pengadilan kita menyatakan secara de jure bubar. Dan itu secara de jure bubar, kenapa? Karena dia SKT-nya tidak diperpanjang sendiri. Seharusnya kan diperpanjang pada tanggal 20 Juni 2019. Tapi ketika itu ADART-nya bertentangan dengan Undang-Undang Keormasan, kita suruh perbaiki. Sesudah terjadi nego lama, pada akhirnya kami tidak akan minta surat keterangan terdaftar, tidak minta surat izin katanya, karena kami tidak butuh bantuan dana dari negara. Oke, kalau begitu ya menyatakan begitu, kita nyatakan secara de jure bubar sendiri sebagai ormas. Ingat lihat, di dalam SKB itu ada kata ormas, ada kata organisasi. Dia bubar sendiri karena dirinya tidak mau mendapat status terdaftar, mendapat surat keterangan terdaftar. Tetapi sebagai organisasi kita kan tidak boleh melarang. Seperti Anda punya organisasi Persatuan Penyiar Indonesia, penyiar televisi gitu. Itu tidak tanpa izin pun boleh. Organisasi penggemar moge, motor gede, itu boleh. Organisasi arisan alumni SMA 67, boleh tanpa izin. Nah, itu menurut konstitusi hak berserikat dan berkumpul itu boleh tanpa izin gitu. Tanpa surat keterangan terdaftar gitu. Tetapi menurut putusan MK ya bisa dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah jika melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum dan kedamaian umum. Itu putusan MK tanggal 23 Desember tahun 2014. Jadi sebelum ini ribut-ribut, sebenarnya udah lama MK menyatakan bisa dibubarkan. Pak Muldoko, Pak Tito, jangan kata dinyatakan bubar. Karena kalau dinyatakan berarti kita yang aktif, mereka kan bubar sendiri gitu. Oleh sebab itu lalu diubah menjadi kata secara de jure gitu. Ya sudah, de jure bubar kan memang. De jure itu artinya secara hukum karena tidak mendaftar, tidak minta surat keterangan terdaftar. Secara jure bubar sebagai ormas, bukan sebagai organisasi. Nah, kalau organisasi kita biarkan, kok melanggar? Nah, kita larang kegiatannya. Organisasi yang secara ormas ini bubar, kemudian kita larang kegiatannya karena dia melanggar. Sebagai organisasi yang bukan ormas, gitu, sebagai perkumpulan lah istilah hukum yang lebih sering dipakai, itu melakukan pelanggaran, dan pelanggarannya itu sudah kita list semuanya, ya kita nyatakan dilarang melakukan kegiatan dan menggunakan simbol-simbol itu, karena simbol-simbol dan nama itu yang digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum selama ini. FPI sejak tahun 2019 tanggal 21 Juni, karena habis berlakunya 20 Juni, berarti 21 Juni jam 00 itu sudah dia secara de jure bubar atau menyatakan dirinya bubar sebenarnya kalau mau dinyatakan secara hukum. Tapi sebagai perkumpulan yang sukarela tadi, apalagi hobi dan rekreasi boleh. Tapi oleh MK boleh dibatalkan, boleh dilarang. Ini putusan MK. Kalau pelanggaran hukum mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Bukti-bukti kekerasannya yang dilakukan di putusan pengadilan itu, misalnya ada 206 tindak pidana, 100 sudah divonis. Di situ teridentifikasi pelakunya adalah orang-orang yang menggunakan simbol itu, atau ketika melakukan kejahatan menyebut diri saya mewakili FPI dan sebagainya. Membakar warung tuh
karena katanya menjual barang-barang haram, dibakar. Tuh masih banyak buktinya nanti di pengadilan. Kita kan baru mengabstraksi saja gitu. Kita hanya beri contoh sedikit gitu. Boleh front pembela front persatuan Islam, front perempuan Islam, front apa boleh saja. Kenapa tidak? Itu hak asasi, silahkan aja dibentuk. Tetapi jangan yang ini, jangan dikaitkan dengan simbol-simbol dasar ideologi perjuangan yang ini, ya, yang sudah dibubarkan ini. Untuk organisasi seperti itu, misalnya tidak mendaftarkan gitu. Kalau mendaftarkan nanti kita nilai kalimat per kalimat, siapa orangnya. Kan ada syarat-syarat semuanya. Kalau memenuhi syarat, silakan saja gitu. Kan sama aja dulu, ini ribut-ribut begini kan coba sebentar aja lah untuk agar sakit dari jatuh itu tidak tiba-tiba, sakitnya itu hilang pelan-pelan. Sama juga ketika HTI dibubarkan kan sama, kami akan membentuk baru, silakan bentuk. Kami masuk ke organisasi baru, masuk gitu, silakan aja. Itu hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi untuk berserikat. Tapi kita sudah tahu ambil rohnya, ambil tokohnya, sudah tidak, ya sudah gitu, kan sudah selesai. Ke pengadilan dan sebagainya, justru itu kita yang sudah mempersiapkan dari awal pengadilannya gitu. Sweeping itu sweeping itu hisbah, penegakan hukum sendiri yang bukan wewenangnya. Kalau hisbah itu di dalam Al-Quran itu disebut penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat resmi. Nah ini hisbahnya melakukan sweeping. Di Jawa Timur itu ada coba, belum lama ini, warung kecil, orang miskin yang harga warungnya itu seluruhnya dengan isinya hanya 1.200.000, itu dibakar dan berpidato dulu. Yang akan membakar itu atas nama organisasi ini gitu. Nah itu semua kita simpan. Selama tidak melakukan pelanggaran, yang baik-baik itu dilakukan saja gitu. Kan kita juga mengapresiasi kalau dia menolong orang lagi bencana tsunami atau apa, tetapi kemudian nantang-nantang perang, kami juga punya amunisi, kami gorok lehernya dan sebagainya, itu tidak boleh dilakukan begitu kan. Nah yang begitu itu tentu ada hukumnya sendiri, yang kebaikan kita nilai hukumnya sendiri kan begitu. Kan organisasi lain juga banyak tuh yang bantu bencana, organisasi kemanusiaan, para pedagang berkumpul ngirimkan bertruk-truk barang, para pemulung juga sama, yang buat baik, enggak apa-apa. Kita catat sebagai kebaikan, tapi bukan berarti kalau melakukan kebaikan lalu boleh melakukan kejahatan dalam kegiatan yang lain. Itu tidak boleh gitu. Ini soal hukum. Tapi saya ingin menekankan konstitusinya mengatakan setiap orang berhak berkumpul, berorganisasi, berserikat selama tidak melawan hukum, tidak melanggar ketertiban dan melanggar hukum. Itu aja rumusannya. Jadi yang lain yang buat baik-baik boleh saja diteruskan. Alhamdulillah, terima kasih. Itu bagus gitu. Bukan hanya FPI yang melakukan kebaikan kemanusiaan seperti itu. Wah, Pramuka juga, semua juga turun dalam keadaan bencana. Pemda juga turun semua. Datang ke Aceh membawa bantuan. Ketika Jogja ada letusan Gunung Merapi, Pemda dari seluruh Indonesia datang membawa bantuan juga. Sama, itu kebaikan. Tetapi jangan diartikan ya kalau berbuat kebaikan itu lalu boleh berbuat kejahatan gitu. Nah, kejahatannya itu yang kita urus, itu tugas negara mengurus begitu. Apakah tidak dirangkul sejak awal? Fisik itu tidak bisa pulang. Saya tanya, saya akan tolong. Apa masalahnya? Saya kan menteri, dia warga negara, lapor dong ke saya. Saya dekati orang-orangnya, yang dikirim ke saya sebuah video tantangan. Saya tidak mau minta tolong kepada pemerintah yang dolim. Satu. Yang kedua, ketika dia mau pulang, dia okelah kita diurus sendiri, sudah diurus sendiri dan bisa. Gitu. Saya buka pintu, ayo pulang. Saya tidak melarang. Silakan jemput, tapi jangan melanggar protokol kesehatan. Dan kita akan kawal sampai ke rumah di Petamburan. Kita kawal sampai ke rumah, itu selesai. Belum Habib Rizik sampai, saya panggil pengacaranya, ya, Atmo Sugito itu bersama Ari Yusuf Amir yang selama ini menjadi penasehat hukumnya. Ya, saya panggil ke rumah saya dari ruang saya bicara sekarang ini. Saya bilang, ayo dong kita baik-baikan aja lah mengatur Indonesia bersama-sama. Kita rekonsiliasi lah. Kita islah lah, kita bicara baik-baik di ruangan saya ini. Iya mas, saya coba gitu. Tahu-tahu jawabannya pidato yang sangat keras pada hari kedua dia sampai itu mengatakan kalau mau islah
Boleh, tapi bebaskan dulu narapidana, teroris, gitu. Bebaskan dulu ini, bebaskan dulu itu, ini itu. Loh, ini belum berembuk, sudah menentukan syarat yang tidak mungkin dipenuhi secara hukum. Lalu saya sudah benar-benar nih sungguh-sungguh ngajak berembuk. Karena waktu itu Presiden menyatakan silakan pulang, hukum harus tegas, tapi upayakan pendekatan-pendekatan lain di luar hukum. Saya yang nawarin pada waktu itu. Pendekatan hukum itu artinya damai, islah, dan sebagainya. Tapi polisi harus tegas, gitu. Kalau ada pelanggaran. Dan itu sudah kita lakukan semua. Apa kurang apa kita? Menantang-nantang, bilang polisi minta jatah lontong sate lah, bilang tentara kurang ajar lah, bilang usir macam-macam lah. Sejak itu kan itu pelanggaran hukum. Dan di daerah-daerah itu kemudian menimbulkan keresahan. Mbak, saya tahu sekarangnya ada kritik-kritik pemerintah tuh kok tidak melakukan apakah itu tidak salah dan sebagainya. Iyalah, Mbak, saya tahu ada misalnya sebuah koran gitu ya menulis bahwa itu mungkin keliru, ya enggak apa-apa. Kita sudah uji semuanya, tetapi supaya diingat juga bahwa selama saya menjadi Menko ini keluhan kenapa pemerintah kok diem aja, ada kayak. Tapi kalau sekarang ya, simbol itu tidak boleh dipakai lagi. Mau mendirikan partai boleh, tapi jangan pakai simbol yang sudah dilarang. Tidak boleh lagi. Kan Anda tidak tahu aja, orang Indonesia hanya kadangkala tidak bersuara. Di masyarakat itu sudah banyak yang resah dan semacam membuli pemerintah gitu. Pemerintah nih kok diem aja, ada kayak gini. Di mana letak perlindungannya, kenyamanan hidup di tengah-tengah masyarakat, kok ini diem aja. Nah, ya kita lakukan seperti ini, bahwa ada yang mengeritik, ya kita tahu, kita sudah diskusi juga, paling itu nanti yang mengeritik si A, si B, si C gitu. Dan betul yang sekarang muncul itu nanti akan dibantah oleh si A, si B, si C, ya biar aja, itu masyarakat. Kita berjalan dengan hukum aja lah. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gue besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi.
Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.